Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada di tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah. Itu artinya sudah 26 hari kita tinggalkan bulan Ramadan. Dan seharusnya setelah kita tinggalkan bulan Ramadan, kita telah menjadi orang-orang yang bertakwa, karena sesungguhnya selama bulan Ramadan Allah telah mengkader kita, Allah telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa karena sebab menjalankan ibadah puasa, sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, takwa ini adalah bekal yang paling baik untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Takwa adalah jalan kita untuk bisa meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan berlalunya bulan Ramadan ini, kita dituntut untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita. Minimal kita bisa istiqamah dalam ketakwaan kita yang telah kita latih selama bulan Ramadan. Takwa adalah bekal yang paling baik. Tiada bekal yang paling baik selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang artinya, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna takwa yang sebenarnya? Menurut Imam Al-Ghazali, makna takwa ada 3 di dalam Al-Quran. Yang pertama ialah takut dan ngeri. Takwa dengan makna takut dan ngeri itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, hati-hatilah terhadap suatu hari, yaitu hari kiamat, yang padanya kamu semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang dia lakukan, dan mereka tidak akan dizolimi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna takut yang dimaksud di sini bukan berarti kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, takwa dengan makna takut di sini ialah takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Takut akan murka yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus takut? Karena sesungguhnya azab, siksa dan murka Allah itu sangatlah pedih bagi orang-orang yang mungkin kufur akan nikmatnya, yang mungkin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak mematuhi segala peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita takut kepada Allah, kita bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi seharusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut yang dimaksud di sini
bukan untuk menjauhi Allah, akan tetapi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi makna takut di sini bisa dikatakan imtithalu au amrillah wajtinabu nawahiyah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi takut yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadari bersama bahwasanya ketika kita berjalan mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berlari mendekati kita. Dan apabila kita mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan datang kepada kita dengan satu hasta. Maka dari itu hendaklah di antara kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan semakin dekat kepada kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna kedua dari takwa di dalam Al-Quran menurut Imam Al-Ghazali adalah taat dan beribadah. Hal ini terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa yang dimaksud di sini menurut Imam Al-Ghazali adalah taat, yaitu tunduk dan patuh, mengerjakan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika rasa taat itu hadir di dalam kita, maka dia akan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ibadah. Mengapa demikian? Karena dia sadar dia diciptakan Allah ke permukaan bumi ini bukan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hakikatnya Allah menciptakan kita, tujuannya ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah segala kebaikan itu dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari nafkah, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, niatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuntut ilmu dan lain sebagainya, niatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita berniat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan bernilai ibadah. Sesuatu yang kita makan, jika tanpa diniatkan untuk beribadah, maka dia hanya sekedar pekerjaan yang mubah. Akan tetapi ketika kita makan, kita katakan bismillah, maka di situ ada nilai ibadah dan di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Makna takwa yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali di dalam Al-Quran ialah membersihkan hati dari dosa-dosa, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul muflihun, yang artinya siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna takwa di dalam surah An-Nur ayat 52 ini menurut Imam Al-Ghazali ialah membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Di antaranya ialah penyakit sombong, ujub, iri, dengki, pamer, ria.